yang ya prediksi soal Gina, Alivia bisa dibuka kita soalnya. Yang nomor 1 itu ya yang fleksibel. Depsi mas nggak? Mana langsung nggak AC-nya? Panas lah. Entah kenapa AC-nya begitu. Yuk, yang di rumah udah dibuka soalnya. Yang nomor 1 itu mengenai fleksibel. Gina, Alif, Ya kak. dah. Kita kerjain dulu ya. Kita bahas dulu deh pokoknya. Yang nomor 1 itu soalnya karena perbuatan dari karet tinggi, permukaan air itu bisa diatur secara fleksibel. Makna kata fleksibel kalimat di atas adalah Luas atau luas? Luas. coba dilihat konteks soalnya nih. Kalau misalnya nyambung nggak? Kalau misalnya leluasa ya, luas. Karena terbuat dari karet tinggi, permukaan air itu bisa diatur secara luas. Nyambung nggak sih? Kurang maksudnya. Ya kan? Mudah. Yang paling tepat mudah. Secara mudah, ya kan? Kemungkinan leluasa air kan leluasa ya. Terus longgar. Enggak, longgar itu lebih ke kurang ya. Mudah. Nomor 1 jawabannya mudah. Kita ngerjain bareng-bareng dulu ya. Kita baru kali ngerjain. Nomor 1 itu yang A. Kalau yang nomor 2, kata serapan. Serapan itu bahasa asing yang ejaannya itu sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia ya. Kira-kira yang mana? Gina, Alif, siapa namanya? Daniel. Hah? Daniel. B. Harusnya B. Yang sering banget nih masuk ke bahasa Indonesia. Gina, Alif ada jawaban kah? Menurut kalian yang mana? Kalau yang A, inspirasi. Kan. Terus siapa? Aspirasi ya. Yang A itu harusnya aspirasi. Nah kalau yang B, efektif
Tetap ya efektif ya, ejaan penulisannya tetap efektif. Kuantitas. Kualitas, harusnya kualitas. Terus yang D itu ada nggak kata serapannya? Komunikasi. Komunikasi. Ada sarana transportasi sepeda motor. Ya nggak nyambung malah ya. Sarana transportasi bukan komunikasi. Tuh yang D. Kemudian yang E, selektif itu bisa diganti dengan seleksi ya. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat itu ya efektif. Yang B. Untuk nomor 2 yang B ya. Tampaknya isi pasal-pasal dalam perundangan itu tidak efektif untuk menanggulangi kejahatan. Jadi jawabannya yang B. Kalau yang nomor 3, penggunaan huruf berikut benar kecuali ada Karin, ada Seva ya. Nomor 3 gimana guys? Yang C bukan C. Yang C, kenapa tuh yang C? Kamu mikir perempat final tuh kecil aja nggak sih? Bener. Ya. Kalau yang A dia salahnya di oh ya, benar ya. Kecuali ya, kecuali berarti yang salah. Nah, yang B itu benar ya, Paulin dan Dwiko itu nama orang kan. Terus yang D juara champion Eropa itu masuk ke dalam nama lembaga ya. Ya, Toyota juga masuk dalam lembaga, jadi yang tidak tepat itu yang C. Tepatnya di perempatan final. Perempatan final itu nggak harus besar. Oke. Yang Kak, maaf Kak. Itu ya, tulisannya kurang ke kiri dikit. Soalnya kepotong. lalu jawab gini. Ren. Ini ininya deh. Bentar. Kelihatan Kak? Udah. Udah kelihatan. Udah Kak. Ya. Oke. Lanjut nomor 4. Yang ditanya apa nomor 4? Kalimat dia itu kalau menjadi efektif. Tahu ya kalimat efektif itu apa? Ingat kan? Kalimat yang menggunakan gunakan katanya itu hemat, logis, mudah dipahami lah ya. Kalimat efektif kalimat yang penggunaannya dipahami oleh membaca.
Kira-kira yang nomor 4 yang mana nih? Dengan perubahan zaman telah menuntut para pendidik untuk mencari metode mengajar yang baru. Kalimat di atas akan menjadi efektif jika yang A itu menghilangkan kata telah. Menghilangkan kata telah, jadinya efektif nggak kira-kira? Dengan perubahan zaman menuntut para pendidik untuk mencari metode mengajar yang baru, malah jadi kurang efektif ya. Kalau yang opsi B, mengubah kata menuntut menjadi dituntut, dengan perubahan zaman telah dituntut malah lebih ke pemaksa ya. C ayahnya. Kalau yang di rumah apa nih kira-kira? Gina, Alif, Karin, Seva? C. Kalau C, menghilangkan kata dengan. Kata dengan. Jadi langsung ya, perubahan zaman telah menuntut para pendidik untuk mencari metode mengajar yang baru. Bisa. Kalau misalnya yang D, meletakkan dengan perubahan zaman pada akhir kalimat. Meletakkan kata perubahan zaman. Gimana tuh jadinya? Meletakkan dengan perubahan zaman pada akhir kalimat. Aneh ya. Jadi dengan telah menuntut kan perubahan zaman jadi belakang ya. Ya, yang paling tepat yang C. Jadi langsung aja kepada perubahan zamannya. Nggak usah didahului dengan kata dengan. Itu lebih simpel lagi, lebih singkat, jelas, dan padat. Yang C. Oke. Oke, nomor 5. Itu sampai jam berapa? 5:30. Nomor 5, di antara kalimat-kalimat berikut yang efektif. Yang efektif, yang mana nih? Yang A, hanya dengan sedikit tenaga, dia dapat memindahkan benda itu. Hanya dengan sedikit tenaga. Perlu nggak sih menggunakan kata sedikit di sini? Hanya dengan sedikit tenaga. Kalau kita hilangkan kata sedikitnya? Hanya dengan tenaga ia dapat memindahkan. Hanya sedikit tenaga. Kira-kira yang mana nih? Hanya dengan tenaga ia dapat memindahkan benda itu. Kurang ya, kurang efektifnya ya. Kita lihat nih dulu yang B. Ia memperoleh banyak keuntungan dengan perdagangan kain kiloan. Kata banyak itu bisa masuk ke dalam berlebihan, ya kan? Jadi langsung aja ia memperoleh keuntungan dengan berdagang kain kiloan. Kalau yang C, dengan waktu yang sangat singkat, dia dapat memperbaiki pesawat
televisi yang rusak. Perlu nggak sih tambahin kata sangat? Kalau udah singkat ya masih ya, udah singkat ya. Sangat ini malah membuat kalimatnya tidak efektif. Jadi langsung aja. Dengan waktu yang singkat, dia dapat memperbaiki pesawat televisi yang rusak. Berarti tidak efektif ya kalimat C ini. Yang D, akhirnya ia berhasil mendirikan yayasan sosial seperti yang dicita-citakan sejak remaja. Nah, kalau yang D ini tidak efektifnya karena sebelum kata seperti, kan ada kata seperti ya, itu tidak diberi tanda koma. Nah, kata efektif ini juga bisa dilihat dari tanda bacanya, pengguna tanda bacanya kalau efektif. Jadi tidak hanya penulisannya aja atau penggunaan kata yang berlebihan, tapi tanda baca juga harus diperhatikan. Kalau yang E, tujuan hidupnya adalah mengangkat kehidupan familinya dari kebodohan. Tersampaikan maknanya? Jelas? Nggak ada yang berlebihan ya? Nah, yang paling tepat di antara 5 pilihan ini yang E. Tujuan hidupnya adalah mengangkat kehidupan family dari kebodohan. Oke. Yang E. Nah, nomor 6 sampai kita pretest dulu ya. Nah, jadi nomornya mau dipilih atau bebas saja? Atau kalian yang memilih? Yang di rumah nomornya mau aku yang pilihin atau kalian mau pilih? 3 soal. Dari nomor 6 sampai nomor 10 itu kalian pilih 3 soal. Pilih deh nomor berapa yang kalian mau kerjain. Yang di rumah kedengeran kah? Gina? Karin? Seva? Terdengar nggak suaranya? Kedengaran, Kak. Oke. Dikerjain dulu aja ya.
Udah? Yang di rumah udah? Alif, Dina, Karin, Seva, Aku belum. Kak. mana semua? Saya udah nyala. Apa tuh? Ada nggak tuh apa? Udah ya. Kita bahas nomor 6 ya. Nomor 6 itu kalimat yang paling tepat susunannya adalah kira-kira yang mana tuh? Yang A itu kalimat susunan berarti yang SPOK kan? Terus dulu soalnya maaf. Yang A-nya itu jika Anda biasanya A dijabarin dulu ya, biar kelihatan jawabannya mana. Jika Anda memerlukan bantuan dapat menghubungi kami di kantor. Kira-kira yang tahu jika Anda itu masuk ke mana? Jika Anda itu masuk ke dalam subjek, memerlukan predikat bukan? Yang menghubungi Menghubungi. Nah, memerlukan bukan? bisa predikat bisa Apa? bisa juga. Bisa predikat ya kan? Memerlukan juga bisa predikat. Predikat ya. Bantuan lebih ke objek. Nah, dapat menghubungi kantor ini, dia masuk ke dalam suatu keterangan. Kan? Jika Anda memerlukan bantuan, apa sih yang dibantuin?
dapat menghubungi kami di kantor yang masuk dalam keterangan. Kemudian yang B, bagi yang berminat mengikuti pelatihan dapat mendapatkan bagi yang berminat, ya. Jadi subjek itu nggak harus nama orang atau pelaku ya. Jadi topik pembicaraan juga bisa masuk ke dalam subjek. Bagi yang berminat ini masuk ke dalam subjek. Mengikuti pelatihan, dia predikat. Musik apa? Musik berarti masuk ke objek. Nah, dapat mendaftarkan diri. Nah, terangan kan? Konsepnya sama dia. Dia yang masuk. Kemudian yang C ini dari hasil rapat. Dari hasil rapat kemarin mengisyaratkan bahwa proposal yang diajukan studi. Dari hasil rapat dan subjek kemarin masuk ke dalam keterangan ya, mensyaratkan dia masuk ke dalam predikat bahwa proposal objeknya yang diajukan keterangan juga. Jadi dia SKPOK. Yang tepatnya itu SPOK. Mungkin ada dua nih jawabannya. Ya nggak sih? Kita lihat yang D-nya. Kalau D-nya itu jika hal ini hal itu diperhatikan oleh para pengguna
Kemudian subjek. Diperhatikan predikat oleh para pengguna. Yang diperhatikan harus diperhatikan oleh siapa? Oleh pengguna, berarti objeknya ya. Tidak akan menimbulkan terangan ya. Bukan, tidak dapat menimbulkan kemacetan. Coba dulu kita lihat. Kira-kira jawabannya kan yang terus yang terakhir dalam buku telah dijelaskan dalam bukunya yang sampai telah dijelaskan langkah-langkah ini. Dia predikat. Masih nyambung ya kan? Menjelaskan apa langkah-langkah. Ya. Jadi yang jawabannya ada SPOK. Ada 3 guys. Ya untuk nomor 6 dia yang A-nya tuh bisa SPOK, B-nya juga SPOK, dan yang D-nya SPO. Nah, kalau yang C-nya kan SKPOK. Jadi kemungkinan ada 3 jawaban nih, teman-teman. Tadi kan namanya prediksi ya. Semoga nanti soalnya ya hanya 1 jawaban yang pasti, oke? Jadi yang pemenang ini bisa lanjut nomor 7. Inti kalimat di atas. Jadi ada perluasannya, terus yang ditanya intinya. Kira-kira nomor 7 intinya apa nih? Coba lihat dulu. Sikap negara-negara barat yang melarang warga berpergian ke ASEAN, terutama ke Indonesia, dikritik oleh para pemimpin ASEAN dengan menyebutkan itu sebagai hal yang tidak perlu. Kira-kira intinya yang garis besarnya gitu, yang bisa mewakili dari paragraf ini. C. Negara barat melarang warga pergi ke ASEAN. Jelas ya? Nah, yang itu. C. Dia bisa mewakili kalimat perluasan di atas. Oke, yang C. Iya. Sama, sama. Gampang ya kalau kayak gini, gagasan utama itu gampang kan? Cari yang ada di paragraf awal. Kan? Yang 8 yang B. Dia di kalimat pertama kan. Pertumbuhan otak berkaitan dengan kecerdasan. Pernyataan ini ada di kalimat pertama, oke. Apa?
Transkripsi itu kan Transkripsi itu transliterasi. penulisan kata kalimat. Transliterasi. Kan ini apa nih? Ininya. Untuk mengetahui perlu dilakukan dari tulisan Arab Melayu ke tulisan Latin. berarti harus ditranslate kan? Translate. Translate gitu ya. Nah, dalam bahasa Indonesianya apa tuh? Kalau transkripsi itu penulisan kata atau kalimat aja. Penulisan, ya kan? Kalau yang kita butuhkan itu penyalinan dari bahasa aksara itu ke bahasa Indonesia. Kalau transparansi nggak mungkin terbuka. Yang tepat itu yang A, transliterasi. Jadi transliterasi itu penyalinan dengan penggantian huruf atau abjad. Transliterasi dia penyalinan huruf atau abjad penyalinan huruf dan pengganti. Penyalinan huruf dan dari bahasa aksara ke bahasa Indonesia gantian ke penyalinan ya. Itu jawabannya yang A. Transliterasi. Untuk nomor 10 kalimat inti lagi, kalimat inti dari kalimat di atas. Coba dilihat paragrafnya. Ikatan Komunis Literasi Indonesia atau IKLI membuat sistem jaringan informasi di Tahu si A. Ya, yang A. Ikatan Komunis Literasi Indonesia membuat sistem jaringan informasi. Yang A ya, yang di rumah. Yang A. Gimana interpretasinya, ada yang betul semua? Tahu salah satu nomor. Nomor berapa? Ntar nomor selanjutnya aja ya. Itu dia sekarang mau nomor berapa? Ya, 3 nomor. Kak, boleh nanya nggak? Apa? Yang nomor 7 itu, kan aku sempat lihat kalau apa tuh namanya, kalau inti kalimat itu kan subjek sama predikat sama objek. Inti paragraf ding. Nah, terus aku tuh jawab yang A karena dia udah SPO. Kenapa bisa C, Kak? Yang C itu kayaknya isi keterangannya ya. Inti kalimat, kamu ngeliatnya ini apa penulisannya ya? Jadi inti kalimat itu dia bisa, yang simpelnya dia bisa mewakili kalimat perluasan itu. Sama saja kayak gagasan utamanya gitu, Prin. Jadi yang bisa mewakili dari paragraf di atas ini, awalnya negara barat melarang warga pergi ke ASEAN. Gitu. Kemudian diluaskan dengan paragraf di atas itu, Rin. Oh, jadi
Kalau itu kan susunan yang kalian bilang itu masuknya ke susunan kalimat. Gitu. Ini Kak, makasih. Oke. Sama jadi salah satu. Karena itu ada 3 jawaban ya. Ya, bisa bonus lah di situ mana. Nah, semua. Karim itu berapa? Oh, saya hafal benar 2. Gina, Alif. Oke. Lanjut ya. Nomor 11. Ya nomor 12 juga selesai. Udah. Terus saya ini. Lanjut nomor 11. Ntar jawab ini lagi ya. Ini 12 saya. Oke, nomor 11 sampai 15 coba dikerjain dulu. Kerjain dulu ya. Coba kerjain dulu. Kali 15. Sudah? Di rumah sudah ya? Nanti kita bahas ya. Nomor 11. Penggunaan huruf kapital yang benar terdapat pada kalimat. Yang A benar nggak? Perkembangan bahasa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia bahasanya kecil ya, karena kalau besar itu dia menunjukkan mata pelajaran. Nah ini kan enggak, dia cuma bilang bahasa Indonesia lain dari mata pelajaran. Berarti bahasanya kecil, nah Indonesia tetap besar. Kemudian yang B,
Buku itu berjudul Melewat ke Barat, karangan Adi Negoro. Judul besar ya, karangan Adi nama orang gitu. Kemudian yang cek pisang anggur dan kacang Bogor. Terlalu besar enggak? Kacang Bogor. Dia masuk ke jenis, ini jenis kacang itu bukan bukan geografi, bukan nama daerahnya. Jadi tidak perlu besar, kecil. Jadi pisang Ambon kecil, P-nya kecil, A-nya kecil, dan kacang Bogornya kecil juga karena dia masuk ke dalam jenis, bukan letak geografinya. Yang D, gula yang dibuat dari nira disebut gula Jawa, sama ya. Sama saja dia kayak pisang Ambon dan kacang Bogor. Nah, kalau yang E, negara kita sudah memiliki undang-undang dasar. Undang-undang dasar harus besar nggak? Iya. Besar ya, kan? Nah, jadi yang mana nih jawabannya? Tadi yang B betul kan, judul besar. Terus yang E, undang-undang dasar juga harus besar. Dua dong jawabannya ya. Benar kan? Benar kan? Yang kedua gimana? Undang-undang dasar harus besar atau kecil? Arin, Alif, Dina, Seva. Kecuali undang-undang aja. Kan ini ada undang-undang dasar, jadi besar. Ini nomor 11 tuh jawabannya bisa yang apa tadi? B ya? B sama. Nomor 12. Penulisan yang tepat menurut ejaan yang disempurnakan. Yang mana nih? 12 yang mana kita penulisan yang tepat? Makassar. Makassar harusnya Gede. ya gede. Terus S-nya double ya. Iya. Terus kalau yang A itu profesor, karena dia diikuti dengan nama orang, jadinya besar. Yang A, untuk yang option A, profesor. Kalau yang B, jenderal juga itu kan harusnya besar. Mungkin tadi salah di kata Makassar. Yang D, mudanya, laksana mudanya, laksana mudanya itu masih besar ya, muda udara. Jadi yang tepat yang mana? Kalau yang E, gedung museum baru di Keraton Jogja dibuka oleh Sultan Hamengkubuwono X. Yang E ya. 12 yang E ya. Yang E. Kemudian lanjut 13. Pola pengembangan paragraf di atas dibuat berdasarkan pola apa? Beberapa pohon di dalam kebun tidak mau berbunga seperti tanaman lainnya. Padahal pohon tersebut selalu disiram dan tak
dan tak ketinggalan diberi buku. Apa yang menyebabkan ternyata pohon tersebut tidak mendapatkan cahaya matahari karena terhalang oleh pohon besar yang ada di pinggirnya? Jelas ya? Apa sebab akibat kan? Karena ada kata penyebabnya dan karena. Ya, jawabannya yang B. Tahu belum? Tahu? Nah, nomor 14. Kalimat simpulan. Kalau kalimat simpulan bisa langsung lihat di paragraf terakhir. Bisa. Yang mana nomor 14? Yang ada di kalimat terakhir ya, yang jadi kan kalau ini udah mau jadi ke budaya nasional. Ada kata jadi kan, simpulan. Jadi dengan apa, oleh karena itu terus bisa. 11 itu yang yaitu membahas kebudayaan nasional Indonesia secara fikih terdiri atas semua budaya yang terdapat dalam wilayah Republik Indonesia. 15. Kalimat di atas berasal dari kalimat jadi kalimat bukan sih Kak? Yang itu yang kematian dengan menyebabkan kerusakan. Jadi dia nggak jelasin dia udah kapan, nggak udah cukup. Ini dia mata, kan kosong. Pikirannya ya semua. Tapi yang kematian yang D juga kan bisa dia mati doang gantung ya, mau mati mati doang. Kenapa nih sebabnya kan? ya karena Ya yang 15. Hah? Benar. 15 yang jadi kematian si Benazir ini disebabkan oleh kerusuhan. Cukup sampai situ. 16 sampai 20 coba dikerjain lagi. 16 sampai 20. Nah, di rumah 16 sampai 20 dikerjain dulu ya. Apa ya?
Enggak? Nah, yuk langsung kita bahas aja. Nomor 16, topik utama wacana di atas. Jadi tes ini menceritakan tentang apa sih? Nah, dia nggak tahu topik utama. Topik sama topik itu sama kayak apa? Tugas utamanya, topik utama ada bilang. Di sistem pendidikan. Yang di paling pertama itu kan dijelaskan tentang sistem pendidikannya kan. Sistem pendidikannya itu dikelola oleh satu iklim biopraktik dan sentral listrik. Jadi kayak di bawah pimpinan pemerintah kan. Jadi semua lembaga pendidikan itu standar pembelajarannya itu dari pemerintah, sedangkan siswa dan siswa-siswanya itu nggak bisa disamakan dalam satu standar pembelajaran itu. Jadi bisa dikatakan yang dipaksa untuk paham. Oke. Jadi 16 itu yang A. Oke, kemudian 17. Dalam wacana di atas terdapat bentukan kata yang salah. Kalimat 1, keterpurukan. Apakah salah keterpurukan? Keterpurukan. Enggak ya. Keputusan. Saya persekolahan ya. Mana? Persekolahan. Kalimat 2. Harusnya? Ya, kalimat 7 kan. Sekolahan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kuasa geografi persekolahan. Harusnya apa? Kalau nggak tahu itu kayak Persekolahan. jarang banget dengar kata persekolahan. Persekolahan itu bisa beberapa sekolah. Kalau di menghadang ya, menghadang di kungkung. Nah, enggak di kungkung. Di kungkung itu di ini kan. Kayak apa ya, dibatasi ya. Di kungkung. Terus apa nih? Kalau persekolahan, sekolah. Cara untuk kata yang salah. Tapi dia harusnya masuk nih kalau dipasung gimana? Dipasung kayak istilahnya ya. 17. Jadi ada jawaban yang lain kah? Oh, jawabnya yang C. Kira-kira ada jawaban lain nggak? Yang di rumah? Jawabanku C nih. Yang di rumah ada jawaban lain kah? Ingin memberi saran kan? Dipasung atau dikepung itu kan kayak keterbatasan atau dibatasi. Bisa kita masukkan istilahnya itu dipasung. Tuh, yang lain ada jawaban lain? Enggak. Up. Setuju kan jawabannya yang C? Harusnya dikepung itu dipasung. Bisa diganti dipasung, telah dipasung oleh kekuasaan kan keterbatasan atau tidak bebas. Jadi sekolah-sekolah saat ini telah dipasung oleh kekuasaan geografi. Jadi dipasung ini bisa masuk ke dalam istilahnya. Istilah dari keterbatasan atau dibatasi. Ini jawabannya yang C ya. Kemudian yang 18, kalimat 5 dalam wacana di atas akan menjadi kalimat baku jika diperbaiki dengan cara kalimat 5. Mereka seharusnya yang paling berperan sebagai pengambil keputusan dalam mengatasi berbagai persoalan sehari-hari yang menghadang upaya peningkatan mutu pendidikan.
Yang A, menghilangkan kata seharusnya. Mereka yang paling berperan. Kenapa baku ya, jadi baku? Seharusnya masih baku kan? Masih ya. Terus kalau misalnya menghilangkan kata yang, mereka seharusnya paling berperan. Kayak jadi ini ya, ada kata hubung ya. Kalau menghilangkan kata paling, maka mereka seharusnya yang berperan sebagai pengambil keputusan dalam mengatasi berbagai persoalan sehari-hari yang menghadap upaya pendekatan mutu pendidikan. Paling juga kan nggak masuk ke kalimat baku kan, kata paling C ya. Kata paling kan nggak masuk ke kalimat baku ya, kata baku. 16 C. Aku sebelahnya ya, kalau sebelahnya ya. 16 C. 19 ejaan dalam wacana di atas terdapat kata penulisan tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. IED yang punya pada penulisannya, tanda bacanya. Ini berhubungan dengan yang soal 17. 19 itu berhubungan dengan soal yang 17. Kan juga itu jadi kumpul. Iya, Ini daripada kata di punggung itu itu kan dikekang kan harusnya. Kalau bisa dikasih istilah dipasung gitu. kalau yang itu persoalan Persekolahan itu dia bisa yang salah kan, dia nanya yang salah kan. Kalau persekolahan itu artinya di banyak sekolah gitu. Persekolahan. Kelimbuhan per kan ada kan. Jadi yang 19 itu berkaitan dengan yang 17. Berarti yang apa nih? Yang dikukung itu harusnya dikekang atau dipasung ya. Yang A halaman 3. Halaman 3. Lanjut. Ya. dia menggurita. Kata menggurita kalimat 3. Menggurita. Jam yang sih. Gambarannya menggurita itu kan Menggurita kan merambah kemana-mana kan? Merambah kemana-mana. Ya dari jari-jarinya itu loh kan, bayangannya seperti itu. Artinya itu maknanya dari menggurita itu merambah ke mana-mana. Yang C. Yes. Yuk kerjain lagi sampai 25. 1 sampai 25 coba.
Jadi ya proses ya. Itu 13. 15 menit. Sampai dulu 15 menit. 17. 30. Oh, iya. 15. Orang semua pelatih kita WA. Semangat Reno. Oh, udah ya, kita langsung bahas nih. Yang 21 kira-kira apakah inti kalimat? Nah, inti kalimat lagi yang ditanyakan. Ada kalimat 4. Apa nih jawabannya? Yang C, kebijakan. Apa sih kalimat 4 itu? Dia bilang sepanjang 2016 ada banyak kebijakan dan langkah operasional Indonesia yang berdampak langsung pada pemberantasan sistem. Kalau yang C, kebijakan dan langkah operasional berupa moratorium dan ada apa? Ada sih. Dia bilang apa? Jawaban lain? Aku B, Kak. Apa tuh B? Karin? B. Karin ya? Iya, Kak. Kalau misalnya dia bilang cuma kan inti lagi ya, inti itu yang garis besarnya, masih garis besarnya yang mewakili kalimat ini. Itu kalau ini cuma masuk ke restorasi gambut. Itu cuma nyebutin sepertinya ya, contohnya. Sedangkan yang dibicarakan keseluruhannya itu dia bisa yang B jawabannya. Kebijakan dan langkah operasional Indonesia berdampak langsung. Itu yang di kalimat awalnya kan. Kebijakan dan langkah operasional Indonesia yang berdampak langsung. Baru tuh pendukungnya pada penurunan emisi seperti moratorium dan restorasi gambut. Jadi yang garis besarnya itu inti dari kalimat itu yang B. Benar, Marin, B. Dua-dua ternyata manakah yang tidak sesuai dengan isi teks. Kalau yang A ada tidak di teks di atas. Tujuan penurunan emisi adalah untuk kesejahteraan masyarakat. C yang ada. Kalau yang A ada di kalimat mana? Kalimat 2. Kalimat 2 dia yang A. Kalau yang B, pemerintah serius mengupayakan penurunan emisi gas rumah kaca. Dia ada di kalimat 1. Untuk yang D, contoh kebijakan dan langkah konkret pemerintahan antara lain moratorium dan restorasi gambut itu dia ada di yang 4. Kemudian yang E, kebijakan penurunan emisi bersih untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan itu ada di 6. Jadi yang tidak ada yang C. 23 yang pesan tersirat. Kalau yang tersirat itu kan yang tidak di
tulis secara langsung ya. Kira-kira jawabannya mana? Kalau jalan. C. Masyarakat Indonesia hanya peduli terhadap upaya penurunan emisi gas red. Ada nggak ada dia di mana? Kenapa ya? Kan teksnya ngomongnya tentang pemerintah upayanya kayak gitu. Jauh mungkin dari teksnya. Teksnya minta buat masyarakat Indonesia, buat pemerintah yang gerak di masyarakat juga. Masyarakat juga. Ada sih. Oke. Yang tepat itu yang ini. Yang B. Ragu ya di antara B sama C. Ya, yang tepat itu yang B. Jadi apapun kebijakan pemerintah dalam penurunan emisi haruslah untuk kemakmuran rakyat. Jadi apapun kebijakan dari pemerintah kan kalau ini membicarakan tentang apa? Emisi itu ya. Nah, jadi yang apapun itu dah, pokoknya kebijakan apapun yang diturunkan oleh pemerintah itu harus bertujuan untuk memakmurkan rakyat. Itu. Jadi yang B24 D. Kata fokus ya. Masuk pakai K ya. Ini dia C. Focus. Terus masih bahasa Inggris. Yang D. 25. Yang E. Kegiatannya harusnya diganti libur kan. Kata libur. Oke. Benar. Kita sampai jam oke. Lanjut ke postes ya. Mana? Kirinya gimana? Kita postes. Aku ngirim ke grup yang IPA kali ya. Ini udah masuk belum? Belum. Tahu ketika ini. Bentar. Bentar ya. Saya bisa ngirim kan tuh ke Daniel? Kalau tidak ya. Bentar. Ini. Ini kalau Tulis apa penulis? Untuk yang iya. Untuk yang di Zoom di rumah bisa lihat di chatnya aku ngirim postes. Terus yang ini aku tulis deh. Ini kecil semua. Kecil semua ya. Postes. Unpad, Undip, Indo itu. Indo ya. Yang di rumah udah bisa kebuka linknya. Gina, Alif, Karin,
Seva udah bisa kebuka? Udah, Kak. Ya. Berapa? Ya, yang di ini apa yang dilihat tuh tanda bacanya. Ini sama, tapi kalau ejaan tulisannya. Ini susunan kalimat SPOK gitu. Susunan kalimat. Jadi kalau ada PWB atau enggak ejaan atau EYD itu sama ya. Tahun 4 dan 10. Kayaknya ini kunci jawaban nomor 3 salah ya. Nomor 3.
Hitungannya 2 ya. Jadi lulusan mana? Jombang. Baru tahun ini. Iya. Itu yang berapa tuh? Yang kunci jawabannya? Iya, ini sering yang cek. Saya berarti 810. Harus tiga. Harus tiga. Oh iya. Masih bonus ya. Di rumah udah. Jadi itu ada kunci jawaban yang kurang tepat tuh ya, yang di nomor apa? 3 ya? 3. Nomor 3. Nomor 3 itu sehingga harus. Alifah berapa Alifah? Alifah. Oke. Yang lain udah? Dina, Karin. Salah. Aku nggak boleh. Belum boleh. Udah habisnya. Ini di tes Indonesia. Oh, dua. Nah, maaf. Pertama tes. Serta. Oke, nomor 3 itu sehingga ya teman-teman. Nomor 3 itu jawabannya harus sehingga. Ada 80, oke Karin. Salah satu.